hajju wal umratu fil umri marratan. Wajib haji dan wajib umroh di dalam seumur hidup sekali. Itu dia. Wajib haji dan wajib umroh. Jadi hukum keduanya wajib. Jangan nunggu haji. Kalau memang ada kesempatan berangkat umroh, berangkat. Ada kesempatan berangkat umroh, berangkat. Itu. Karena keduanya hukumnya wajib. Kalau haji misalnya, apalagi sekarang modelnya dicicil dengan uang dia nggak mampu bayar sekian puluhan juta misal. Akhirnya dia nyicil. Iya kan? Tuh, dilihat dulu. Kalau emang batasan waktu umurnya nggak bakal sampai, ya usianya udah 60 tahun. Berangkat haji misalnya 100 juta. Sedangkan dinyicil per bulannya cuman 500.000. Kapan sampai? Berangkat umroh, jangan nyicil. Kumpulin uang untuk berangkat. Kemarin berapa berangkat orang tua? Siapa yang tahu? Rizky? Iya nggak tahu. Nanya oleh-olehnya doang. Mana ya air zam-zam? Mana kurma? Nggak air zam-zam, kurma, mana coklat? Berangkat misalnya 30 juta. Kalau nggak salah 30 juta itu. 30 juta. Sebulan mampunya 1 juta. Berarti setahun udah 12 juta. 2 tahun 24 juta. Berarti 2 tahun setengah. 2 tahun 6 bulan lah kurang lebih. Ya. 2 tahun 4 bulan, 2 tahun 5 bulan gitu ya. Nah, berarti kan dia bisa tuh. Ya udah, jangan ngambil sikap atau tindakan untuk berangkat haji. Umroh haji dulu. Umrohnya juga umroh wajib. Cari yang benar. Pertama perhatikan tempat tinggal kita hotel. Hotelnya biar deket. Ini hotel bisa 3 kilo. Bisa dari sini sampai gerbang tol depan. Gimana ceritanya? Berangkat umroh berapa? 10 juta, 7 juta. Taunya hotelnya dia sampai Empang. Gimana? Pegelnya kita. Kaki tuh untuk berangkat, bolak-balik. Tapi kalau dari hotel ke Ka'bah cuma 200 meter. Ya kan? Cuma 150. Kan enak gitu, semangat. Bisa sehari bisa 7 umroh. Bisa 10 mungkin. Kalau begitu mungkin cuma 1. Makanya banyak jamaah kita lihat tanya. Berapa yang ngerjain umroh? Paling cuma 2, 3. Kenapa? Itu dilihat. Perhatiin, tanya dulu. Travelnya tanya dulu, ini jarak dari hotel ke Ka'bah berapa meter? Itu terpenting. Supaya kita semangat. Lebih dekat, lebih kita semangat. Ya. Kemudian, atas siapa itu? Alal muslimil hurril mukallafil mustati'. Atas orang Islam. Atas orang merdeka. Atas mukallaf artinya akil balik. Kalau belum balik dia haji, boleh gak? Boleh, ya kan? Tapi tetap dipikul oleh dirinya nanti setelah balik tetap wajib lagi. Jadi nggak gugur tuh. Dia berangkat, kan banyak kita dapetin. Usia baru 2 tahun, 3 tahun, dipakein baju ihram sama orang tuanya. Dipakai baju ihram, di jalan telanjang akhirnya, tutupin lagi.
Nah ini bagi mereka belum gugur itu kewajiban. Tapi nanti wajib setelah balik tetap berangkat lagi kalau dia mampu. Ya. Mustati. Nah, apa artinya mustati? Artinya bima yusiluhu. Arti mustati, jadi nanti istitoah kismani. Dikatakan mampu itu dua macam. Istitoah binafsi, istitoah bil ghair. Mampu pada dirinya atau mampu buat orang lah. Dia nggak mampu lantaran sudah dia di kursi roda atau udah di atas kasur. Udah nggak bisa gerak lagi karena stroke. Tapi dia mampu dari segi finansial, uangnya lumayan. Dia hajiin orang, tuh istitoah bil ghair namanya. Yang kita kenal dengan haji badal. Haji badal. Tapi yang haji itu syaratnya harus udah haji. Soleh badalin. Paman. Ya kan? Soleh badalin paman. Paman nggak haji. Karena udah di kursi roda atau udah di kasur. Udah pakai infus. Tapi keuangannya mampu dia. Nah, nyuruh soleh untuk hajiin. Tapi syaratnya soleh dia udah sempat haji. Syaratnya harus begitu. Bukan haji wajib. Nggak boleh. Haji sunnah. Nanti hukumnya setelah satu itu hukumnya ya. Kayak Ustadznya alhamdulillah Ustadz udah haji. Nah Ustadz udah haji. Pas pulang dari Hadramut Ustadz berangkat langsung haji. Gitu. Nah berarti Ustadz karena udah haji ngebadalin orang, ini bukan promosi nih, bukan. Bukan promosiin. Ya. Dia pengen, Ustadz tolong berangkatin Ana haji. Nah, ya udah nanti Ustadz berangkat haji dengan niat dia nanti. Itu namanya istitoah bil ghair. Jelas ya? Nah. Bima yusiluhu wa yurudduhu ila watanihi. Artinya mampu, yaitu dengan apa yang menyampaikan dia dan mengembalikan dia ke tanah airnya. Tuh syaratnya, ya, yang menyampaikan dia dan mengembalikan dia ke tanah air. Mampu gak dia? Wah, mampu gak? Artinya dia harus punya bekal. Sekarang kehidupan dia nanti ketika berada di Mekah, di Madinah, apalagi haji. Kalau umroh paling berapa mau? 9 hari. Kalau haji bisa 40 hari. Bisa sebulan. Hitung tuh. Biaya dia hidup. Makan pagi, siang, malam. Makanya kayak begitu kan kalau di travel udah masuk gitu. Ya kan? Udah masuk makan paginya, makan siang, makan malam. Makanya kalau kita misal kasih travel udah selesai udah masuk nih kategorinya, udah masuk syarat. Berarti kita udah mampu. Ya. Terus kebutuhan keluarga juga harus dipenuhin. Masa kita ibadah sedangkan keluarga kita lapar, miskin, minta-minta, dosa juga kita. Kafabil mar'i isman an yadhi'a mimman yaul. Cukuplah seseorang menanggung dosa bahwa dia sia-siakan orang yang dia ditanggungjawabkan untuk memberikan nafkah. Ya, nggak boleh itu dosa besar. Dia pergi misalnya dakwah. Nah, dia pergi keluar untuk apa? Untuk nuntut agama dan sebagainya, untuk mondok. Tapi dia punya istri, punya anak. Terus anak kamu gimana? Istri kamu gimana? Mereka makan. Oh, saya nggak perhatikan. Yang penting saya serahkan pada Allah. Oh, itu sih, ikan polol juga itu. Alias faul. Nggak boleh begitu. Dosa dia menanggung. Dia biarkan tuh. Istrinya dalam keadaan miskin, dalam keadaan minta-minta, dalam keadaan keluar, sedangkan masih tanggung jawab dia. Sekalipun itu bagus dalam mata agama. Tetap dia bertalian dengan jiwa orang dan itu nggak boleh. Harus, ya kan? Dia siapkan dulu tuh untuk keberangkatan ke Mekah ke Madinah berapa lama? 30 hari. Ya udah, hitung deh dia rapel tuh. Sebulannya berapa? Ya kan? 2 juta diberikan dulu sebelum berangkat.
buat anaknya, buat istrinya, udah diberangkat ibadah. Berarti udah dititipin amanah. Ya. Nah. Lalu apa lagi? Fadilan andainihi. Nah, ini dia, penting ini nih. Yaitu tidak ada utang. Makanya sebenarnya walimatu safar kan kita selalu tuh dapetin ya. Berangkat safar. Perayaan kita adakan kumpul manusia tuh orang. Biasanya orang sebelum bepergian apa setelah bepergian? Kemarin Ustadz izinin sebelum bepergian apa ya? Sebelum umroh apa setelah umroh? Hah? Sebelum umroh? Tuh. Kebanyakan begitu. Itu sebenarnya nggak sunnah. Ingat nih. Acara walimatu safar sebelum bepergian itu tidak sunnah. Sunnahnya kapan? Setelah pulang. Tapi setelah pulang nggak ada yang bikin. Ya kan? Karena udah habis semua oleh-olehnya. Udah datengin. Setelah pulang nggak bikin. Padahal sunnah. Setelah pulang umroh kah, setelah pulang haji kah, setelah pulang kemana, dia bikin tuh walimah perayaan. Mengungkapkan rasa syukur akan keselamatan dia, bulak-balik, dan berharap mendapatkan umroh yang diterima atau yang disebut haji mabrur. Ya, sunnahnya begitu, setelah, bukan sebelum. Nah ini sebelum itu kenapa? Mungkin beberapa ulama kita husnudzon karena setahu Ustadz memang Habib Ali Kuitang itu. Habib Ali yang menyuruh membuat acara walimatu safar sebelum berangkat haji atau berangkat Untuk apa faedahnya? Ketika dia panggil tamu undangan, nanti dia bicara. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, handai taulan yang hadir pada malam ini, kalau memang aku memiliki utang yang aku tidak tahu dan aku lupa, mohon diingetin. Tuh manfaatnya begitu. Mungkin dia lupa. Oh iya 5 tahun yang lalu ngutang sama Fahri uang singkong. Makan bareng di bawah pohon. Nah, dari situ keingetan. Karena kumpul begitu jadi inget kan? Hari ngadu, nih mana uang ente dulu, utang ente 100.000. Nah, itu jadi keingetan. Bukan sekedar perayaan-perayaan begitu, perayaan sunnahnya setelah balik. Setelah balik, karena perayaan Islam itu ada 11 nanti kita bahas. Pada waktunya dalam pembahasan walimatul arus dalam pernikahan. Ya. Fadilan andainihi. Yang mana dia memiliki utang. Nah, di sini ada khilaf. Ada perselisihan antara Imam Romli dan Ibnu Hajar. Utangnya yang masa mendatang atau sekarang? Maka yang dikatakan yang sekarang. Kalau masa mendatang dan bisa dibayar, itu tidak masuk dalam kategori dia tidak syarat untuk berangkat haji atau Nah, kan kita banyakan utang. Ya kan? Banyakan nyicil, angsuran. Itu yang berangkat umroh haji, dipunya angsuran motor, nah, angsuran mobil. Berarti semuanya bisa nggak berangkat haji. Kalau lihat syarat kayak gitu kan. Artinya utang yang sekarang nih, yang sebelum diberangkat dituntut sama orang buru-buru untuk bayar. Nah, harus dibayar dulu. Nggak boleh diberangkat. Pergi apa? Umroh atau Bahkan sekarang umroh diutangin. Travel kan begitu ada. Ya. Husin bayar 1 juta per bulan. Waktunya Husin berangkat masih ada sisa. 12 juta misalnya. Husin berangkat. Nanti pas balik Husin bayar lagi tuh. Masih Pak umroh utang namanya. Ya. Karena dia masih utang. Itu travel masih jalan begitu. Nah, kalau dia bisa bayar dan dia bisa lunasin, itu nggak masuk dalam kategori
yang dia wajib menutupi utang segera. Tapi dia bisa bayar dengan cicilan. Nah, itu nggak jadi masalah. Dan nggak dituntut. Oh, dituntut segera. Ini orang yang memiliki harta yang pernah kita utang sama dia diminuntut terus. Ayo bayar, nggak boleh. Ente bayar ayo sekarang. Jangan berangkat. Nah, kalau begitu nggak wajib kita berangkat haji. Wajib bayar utang. Karena kaitan dengan orang. Wa maskanihi, dan juga ada kelebihan dari tempat tinggalnya. Artinya di situ dia kontrak. Dia harus bayar dulu. Waktu dia untuk berangkat haji itu waktu kontrak kan harus lunasin. Maka wajib dulu dibayar tuh. Kalau nggak ada uangnya berarti nggak berangkat haji. Kontrakan berapa? 15 juta, 20 juta. Ya udah bayar dulu itu. Kiswatihi la'iqain bihi, dan pakaiannya udah misalnya robek semuanya, beli dulu yang pantas dengannya. Wa ma'unati man alihi ma'unatuhu, itu dia. Dan biaya orang yang wajib untuk dia membiayakannya. Siapa ya? Ibunya udah tua, bapaknya sudah tua, nggak bisa lagi mencari nafkah. Anak-anaknya masih kecil yang belum bisa menghasilkan uang, wajib untuk dia. Istrinya muddatadz zahabihi wa iyabihi, selama dia pergi sampai pulang pergi. Itu zahab iyab artinya pulang nah, selama pulang perginya. Wa arkanul haji, dan rukun-rukun haji. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna